Bid'ah ini adalah sesuatu, baik itu perbuatan kita atau i'tikad kita, yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Bid'ah ini ada bermacam-macam. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah wajibah. Ini bid'ah tapi wajib kita gawi. Mengumpulkan Al-Quran menjadi sedemikian rupa tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab berinisiatif untuk menyusun Al-Quran menjadi sedemikian rupa, karena mereka berpendapat kalau Quran dibiarkan seperti sekarang tersebar di mana-mana, nanti akan hilang Al-Quran. Dibukukan Al-Quran sedemikian rupa, disusun surah-surah sedemikian rupa, itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu bid'ah juga ngarannya, cuma bid'ah yang wajibah. Ada pula bid'ah yang sunnah, bid'ah yang disunatkan, seperti membangun madrasah, membangun pondok pesantren. Nah, ini bid'ah juga. Zaman Nabi kada terdengar ada madrasah. Ada i'tikad yang mengatakan bahwa Allah itu wajib memasukkan orang yang mukmin ke dalam surga. Allah wajib membuat orang kafir ke dalam api neraka. Nah, ini i'tikad bid'ah. Jangan sampai demikian. Contoh perbuatan yang bid'ah. Ini kita ambil contoh ini yang disepakati kebid'ahannya. Ini kadang-kadang ada yang kada sepakat bahwa itu baik, itu kada. Di kalangan ahlu sunnah juga. Macam maulid Nabi, itu ada mengatakan baik, ada mengatakan kada. Karena itu kada pernah dilakukan Rasulullah. Itu kada usah kita ambil contoh. Nang kita ambil contoh nang disepakati bahwa ini kada baik. Kal wisal, seperti wisal. Orang yang puasa terus menerus 24 jam, dia menyangka bahwa itu adalah satu ibadah yang sangat afdal di sisi Allah. Ini luput benar. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Badi', dia menciptakan sesuatu itu tidak ada meniru ciptaan orang lain. Dia menciptakan sesuatu tidak menjiplak karya orang lain. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Badi' ini menciptakan segala sesuatu itu bila mu'in, dengan tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi badi'is samawati wal ardi, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu subhanahu amma yusyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul bari'u amma yasifun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sirril maknun sayyidina wa maulana Muhammadinil aminil ma'mun wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi yaqtadun, amma ba'd. Yang ke-95 daripada nama-nama Allah yang bagus adalah Al-Badi'. Al-Badi' artinya huwal mujidu la ala mithalin sabaqa. Arti Al-Badi' itu adalah yang menciptakan sesuatu tidak atas contoh yang terdahulu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Badi', dia menciptakan sesuatu itu tidak ada meniru ciptaan orang lain. Dia menciptakan sesuatu tidak menjiplak karya orang lain.
Dia menciptakan sesuatu, tidak ada memakai gambar atau pedoman yang diciptakan oleh selain. Ini al-badi' artinya. Nah, dengan ini termasuk di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala al-badi' ini menciptakan segala sesuatu itu bila mu'in, dengan tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Satupun, siapapun tidak pernah dimintai bantuan oleh Allah untuk mencipta sesuatu. La syarik, dan tidak ada sekutu baginya dalam mencipta sesuatu. La ra'ya li ahad, dan tidak ada saran atau pendapat yang lain untuk mencipta sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-badi', dia mencipta segala sesuatu itu bukan atas contoh yang terdahulu. Para muhibbin rahimakumullah, nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala al-badi' ini merupakan kesempurnaan daripada nama-nama Allah yang sebelumnya al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Al-khaliq artinya maha mencipta, al-bari maha mencipta juga, al-musawwir mencipta juga, al-mujid mencipta juga. Namun keempatnya itu berlainan dipandang dari berbagai macam sisinya. Al-khaliq, Allah al-khaliq maha mencipta dari sisi menakdirkannya. Allah memutuskan untuk menciptakan sesuatu terdiri dari berbagai macam. Misalnya Allah menetapkan menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Nah, ketetapan Allah untuk menciptakan itu disebut al-khaliq. Sedangkan al-bari, Allah mencipta juga, artinya ini artinya adalah Allah menciptakan sesuatu namun dalam bentuk mewujudkan sesuatu itu kepada kenyataan. Itu al-bari. Al-musawwir, Allah mencipta sesuatu juga, artinya namun dari sisi membentuk sesuatu itu dengan berbagai macam rupa bentuk yang dikehendakinya. Nah, sedangkan al-mujid, al-badi' huwal mujid la ala misalin sabak, Allah semua itu adalah mencipta, tidak dengan meniru atau mencontoh ciptaan orang lain. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, di dalam kitab suci Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada mencontoh ciptaan siapapun. Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak ada memakai gambar bikinan siapapun, semata-mata murni ciptaan Allah. Badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu kejadian, Allah menghendaki sesuatu perkara, hanya saja dia mengata bagi perkara itu kun fayakun. Oleh Imam Mufassirin Al-Fakhrur Razi mengatakan, jangan diartikan bahwa setiap Allah hendak mencipta sesuatu itu Allah mengata kun, bukan itu maksudnya. Misalnya Allah hendak mengulah tanah ini manusia, kun manusia, jadilah manusia, bukan itu maksudnya. Allah hendak menciptakan ini kambing, kun kambing, jadi kambing, bukan itu. Jadi kun itu hanya istilah. Kun itu adalah istilah daripada bahwa apabila Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi dan cepat, mudah, semudah kita mengucap kun.
Jadi jangan dikatakan bahwa Allah menciptakan bumi, kun bumi jadi bumi, jadi bukan kunnya itu. Allah ada perlu kun itu. Itu hanya istilah perumpamaan. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi dan cepat terjadinya. Sebagaimana kita menyebut kun. Itu pendapat Imam Mufassirin Al-Fakhrur Razi. Para muhibbin rahimakumullah. Dengan demikian kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa Al-Badi' nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-95 dari Asmaul Husna, artinya adalah yang menciptakan sesuatu dengan tidak ada mencontoh meniru orang lain. Al-mu'min bismillahil badi' ayyajtanibal bid'ah. Kita sudah beriman kepada nama Allah Al-Badi'. Bila kita beriman demikian, maka akhlak kita, pekerjaan kita ayyajtanibal bid'ah, bahwa menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Bid'ah itu artinya menurut bahasa sesuatu yang belum pernah ada, sesuatu yang dahulunya kadada, sekarang ada, itu bid'ah. Sedangkan dimaksud dengan syar'a, bid'ah itu artinya adalah ma laisa lahu aslun fil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Sesuatu baik itu i'tiqad, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu meninggalkan perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, dalam ijma'nya para ulama. Nah, bila kita beriman kepada Allah Al-Badi', kita mesti meninggalkan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak ada dasarnya, baik Quran, hadis atau ijma' ulama. Syekh Mahfuz Ali, salah seorang guru besar Al-Azhar di Mesir, beliau mengarang kitab, ngarannya Al-Ibda' fi Madharil Ibtida'. Dalam kitab yang tebal itu khusus beliau mengupas tentang berbagai macam makna bid'ah dan apa-apa yang disebut bid'ah. Nah, kesimpulan daripada itu, bid'ah ini adalah sesuatu, baik itu perbuatan kita atau i'tikad kita, yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah, tidak pernah ada pada masa sahabat, dan tidak diakui oleh para ijma' ulama, tidak diakui oleh seluruh kesepakatan ulama. Itu ngarannya adalah bid'ah, sesuatu yang bid'ah. Apabila kita mengiktikadkan sesuatu, kita meyakini sesuatu yang tidak pernah ada dahulunya di zaman Rasul, zaman sahabat, berarti kita termasuk orang yang melakukan bid'ah. Apabila kita melakukan sesuatu perkara yang tidak ada dasarnya menurut Quran, hadis dan ijma' ulama, kita lakukan sesuatu itu, kita ngarannya melakukan sesuatu yang bid'ah. Apabila kita meninggalkan sesuatu dengan tidak ada dasarnya daripada Rasulullah dan kitabullah dan ijma'ul ummah, maka kita meninggalkan sesuatu itu ngarannya adalah melakukan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam." Barang siapa yang menghormati, memuliakan orang yang bid'ah, berarti dia sama dengan merubuhkan Islam. Hadis beliau lagi, la yaqbalullahu ta'ala li sahibi bid'atin sawman wala hajjan wala umratan wala jihada wala sarfa wala adla yakhruju minal Islam kama takhruju asy-sya'ratu minal ajin. Allah tidak menerima orang yang bid'ah itu puasanya, hajinya, umrahnya,
jihadnya, ibadah-ibadah sunnatnya, ibadah-ibadah fardunya, dan dia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya rambut dari adunan. Hadis lain lagi mengatakan ada aballah ay yaqbala amala sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Allah enggan menerima amal orang bid'ah kecuali dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, ini bid'ah. Dalam kalangan kita ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i khususnya dan golongan ahlu sunnah pada umumnya, bid'ah ini ada bermacam-macam. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah wajibah. Ini bid'ah tapi wajib kita gawi. Ini bid'ah tapi wajib kita laksanakan. Contohnya membukukan kitab-kitab ilmu yang kalau tidak dibukukan nanti akan hilang ilmu-ilmu mengenai Islam. Mempelajari ilmu-ilmu untuk membintingi tauhid daripada gangguan-gangguan orang yang ingkar. Nah, menyusun kitab, mengarang kitab, mengumpulkan Al-Quran menjadi sedemikian rupa tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah kada ada kitab perukunan, kada ada kitab Jurmiyah, kada ada Fathul Mu'in, kada ada di zaman Rasulullah. Nah, mengarang, menyusun kitab seperti itu termasuk satu kewajiban. Karena kalau tidak demikian ilmu Islam akan hilang. Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab berinisiatif untuk menyusun Al-Quran menjadi sedemikian rupa. Karena mereka berpendapat kalau Quran dibiarkan seperti sekarang tersebar di mana-mana nanti akan hilang Al-Quran. Dibukukan Al-Quran sedemikian rupa, disusun surah-surah sedemikian rupa. Itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu bid'ah juga ngarannya, cuma bid'ah yang wajibah. Melakukan bid'ah demikian kada termasuk di dalam ancaman-ancaman hadis Rasulullah tadi. Ada pula bid'ah yang sunnah, bid'ah yang disunatkan, seperti membangun madrasah, membangun pondok pesantren. Nah, ini bid'ah juga. Zaman Nabi kada terdengar ada madrasah, zaman sahabat kada ada pondok pesantren. Sekarang dibangun pondok pesantren, dibangun madrasah. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang mendubah, yang disunatkan, yang diberi pahala bila mana kita melakukan. Yang dilarang itu adalah bid'ah yang mahzurah, bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Nah, ini yang kita dituntut untuk meninggalkan, menjauhinya. Bila kita melakukan ini termasuk dalam ancaman hadis-hadis Rasulullah tadi. Jadi bid'ah yang diharamkan dan kadang-kadang bisa membawa kepada kekafiran, itu yang wajib kita tinggalkan. Ada yang dalam i'tikad, yang terbanyak itu masalah i'tikad yang membahayakan kita. I'tikad timbul yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Timbulnya keyakinan-keyakinan yang kada dikenal pada zaman sahabat. Bila kita ikuti i'tikad itu, kita mengikuti i'tikad yang bid'ah. Ini yang membahayakan kita. Contohnya, kama ya'taqid kufral khulafa'ir rasyidin au ahadihim au jami'is sahabah. Seperti orang yang mengiktikadkan kafirnya khulafa rasyidin itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kafir. Yang mengiktikadkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu kafir. Ini i'tikad ini ada dan berkembang dan sekarang masih ada. Dan kada mustahil satu saat akan sampai mazhab ini ke tempat kita, ke kampung kita. Mereka dengan berbagai macam dalih, berbagai macam alasan yang masuk akal, akhirnya menyimpulkan bahwa khulafa rasyidin itu adalah kafir. Nah,
Ini i'tikad yang bid'ah. Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu kafir. Ini disebut golongan Sabaiyah. Sudah ada. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kafir. Ini ngarannya kelompok yang menyebut dirinya Al-Ibadiyah. Ini banyak orangnya di Arab sana. Ada kelompok lagi mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah itu kafir, kelompok Al-Kamiliyah. Nah, jadi ini kelompok-kelompok ini punya i'tikad yang bid'ah. Yang di masa Rasulullah, para sahabat-sahabat itu orang yang dimuliakan beliau, orang yang dicintai beliau, orang yang diagungkan, dihormati oleh beliau. Nah, sekarang sesudah beliau wafat dikatakan kafir. Ini i'tikad bid'ah ngarannya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan apapun alasan yang diterima akal. Jangan sampai kita mengiktikadkan bahwa sahabat-sahabat itu kafir. Karena agama kada cukup dengan akal. Ada lagi i'tikad yang menyebabkan kita memperbuat satu bid'ah. Wa ka'ay ya'taqida ta'sir al-asbab li quwwatin khalaqaha Allah fiha. Ini i'tikad bid'ah. Kita mengiktikadkan, kita meyakini bahwa sesuatu sebab itu memberi bekas. Memberi bekas karena kekuatan yang diletakkan Allah pada sesuatu itu. Kalau kita mengiktikadkan demikian, kita mengiktikadkan bid'ah. Pisau contohnya. Pisau itu bisa melukai dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada pisau itu. Ini i'tikad bid'ah dan bisa membawa kepada kafir. Api menghanguskan, sebab dalam api itu ada kekuatan yang diletakkan Allah yang bisa menghanguskan sesuatu. Kalau kita i'tikadkan demikian, i'tikad kita bid'ah. Obat itu bisa menyembuhkan karena di obat itu diletakkan Allah kekuatan yang bisa menyembuhkan kita. Nah, kalau kita punya i'tikad demikian, i'tikad bid'ah. Nasi bisa mengenyangi karena dalam nasi itu diletakkan Allah kekuatan yang bisa membuat kita kenyang. Kita i'tikadkan demikian, kita bid'ah, termasuk i'tikad yang dilarang. Nah, jadi yang benar itu adalah sebab apapun ngarannya, nasi, pisau, api, air, itu la ta'sir, tidak memberi bekas. Yang memberi bekas mutlak semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah memberikan kekuatan kepada yang lainnya untuk bisa memberi bekas. Itu nang wujurnya. Lading kada memberi bekas, semuaan kada memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tikad yang benar. Jangan diubah-ubah daripada i'tikad itu. Walaupun kelihatannya punya pas dicerna oleh akal kita. Lading itu melukai kita. Kenapa? Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, lading kada melukai. Lading itu hanya sebab, yang melukai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikad yang bid'ah, lading itu bisa melukai karena di lading itu ada kekuatan yang diletakkan Allah untuk melukai. Nah, ini jangan sampai kita beriktikad demikian. Macam kita i'tikad ada yang mengkafirkan sahabat Rasulullah, itu mesti kita tolak. Jangan sampai kita berani mengkafirkan seseorang yang kita kada tahu jelas masalahnya. Berusia kita mengkafirkan orang Islam, ini yang khawatir. Hadis Rasulullah mengatakan, ayyuma rajulin muslimin akfara rajulan muslima fa in kana kafira wa illa kana huwal kafir. Siapa juga orang muslim yang mengkafirkan orang muslim lainnya, jikalau benar dia kafir, kada jadi masalah. Kalau kada, kafirnya kembali kepada yang mengatakan kafir. Jadi jangan gampang, jangan mudah keluar dari mulut kita kalimat-kalimat mengkafirkan orang.
Arti mengkafirkan itu memusyrikan, sama aja meyahudikan, menasranikan. Jangan mudah. Bila kada bujur, kembali kalimat itu kepada kita. Nah, orang yang bertawasul dia musyrik, bursiah kada, musyriknya kembali kepada dirinya. Orang yang bertawasul kepada para wali dia musyrik, bursiah kada, nah inya na musyrik. Kita madahkan orang tuh Yahudi ini tuh bursiah inya kada, kembali kepada kita Yahudinya. Jadi kalimat itu sangat membahayakan keimanan, keislaman kita. Dua contoh i'tikad tadi. Yang ketiga contohnya lagi, wa ka'ay ya'taqidal wujub 'ala Allah idkhalal mu'min al jannata wal kafiran nar. Ada i'tikad yang mengatakan bahwa Allah itu wajib memasukkan orang yang mukmin ke dalam surga. Allah wajib membuat orang kafir ke dalam api neraka. Nah, ini i'tikad bid'ah, jangan sampai demikian. Ada lagi i'tikad yang bid'ah, Allah itu wajib berbuat yang baik dan yang terbaik. Fi'lus salah wal aslah. Allah wajib berbuat yang baik dan terbaik. Itu i'tikad bid'ah. Jangan sampai dalam hati kita ada demikian bahwa Allah wajib berbuat baik dan yang terbaik. Nang bujurnya harus bagi Allah. Harus. Allah memberi makan kepada Zaid, harus, kada wajib. Orang nang kafir diberi makan oleh Allah, yang muslim diberi makan oleh, itu keharusan bagi Allah, kada ada kewajiban. Orang sembahyang diberinya pahala, harus, bukan wajib. Allah memberi pahala orang yang sembahyang. Orang yang maksiat harus diberi Allah siksa, bukan wajib. Itu i'tikad yang benar. Jangan sampai ada dalam hati kita i'tikad bahwa Allah wajib memasukkan orang yang taat ke dalam surga dan wajib memasukkan yang maksiat, yang kafir ke dalam neraka. Nah, itu i'tikad yang luput, yang salah. Para muhibbin rahimakumullah, i'tikad yang keliru lagi, ka'atikadi wujudin Nabi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mengiktikadkan adanya Nabi sesudah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pun i'tikad yang bid'ah. I'tikad yang bid'ah. Dia mengiktikadkan sesudah Nabi kita Allah masih mengutus lagi Nabi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan termasuk i'tikad bid'ah adalah kalau kita mengiktikadkan bahwa Jibril tidak turun lagi ke dunia sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tikad bid'ah menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Umpamanya hati kita meyakini bahwa Jibril kada turun lagi karena Nabi sudah wafat. Nah, bila kita meyakini itu, keyakinan yang luput, keyakinan yang salah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi satu kewajiban bagi kita memelihara diri kita, keluarga kita, orang-orang yang di bawah kita, agar mereka jangan sampai kemasukan i'tikad bid'ah ini. Ada i'tikad nang pina ganjil jangan langsung diterima. Nah, dicerna dahulu, kalau perlu ditakunakan apakah i'tikad ini benar atau i'tikad ini kada. Itu contoh i'tikad. Contoh perbuatan yang bid'ah. Ini kita ambil contoh ini yang disepakati kebid'ahannya. Ini kadang-kadang ada yang kada sepakat bahwa itu baik, itu kada. Di kalangan ahlu sunnah juga. Macam maulid Nabi itu ada mengatakan baik, ada mengatakan kada. Karena itu kada pernah dilakukan Rasulullah. Itu kada usah kita ambil contoh. Nang kita ambil contoh nang disepakati bahwa ini kada baik. Kal wisal,
seperti wisal. Orang yang puasa terus menerus 24 jam, dia menyangka bahwa itu adalah satu ibadah yang sangat abdal di sisi Allah. Ini luput benar. Mana lapar 24 jam, mana bid'ah. Ini sekali bersahur aja jam 4 bersahur, kan jam 4 pulang aja bersahur pulang. Maghrib pada berbuka-bukaan. Nah, kalau ini luput. Walaupun perasaan dirinya bahwa itu adalah sesuatu yang abdal, padahal bid'ah perbuatan. Orang yang puasa umpamanya lalu dia berpanas supaya lebih haus, menganggap tuh lebih banyak pahalanya, ini luput juga. Orang bernaung-naung puasaan itu ada berpanas, ini kada supaya puasanya lebih banyak pahalanya. Kalau yang berpanas berjamur, nah ini bid'ah nang luput. Jangan dianggap itu bahwa menambah kedatangan fadilah, menambah kedatangan berbanyaknya pahala, itu luput. Termasuk dikatakan bid'ah yang perbuatan ini adalah orang nang halqura sih begundul. Dia menyangka bahwa begundul itu satu ibadah, padahal tidak demikian. Begundul itu hanya ibadah dalam beberapa keadaan. Kanak-kanak na imbah lahir, orang nang hanyar Islam, orang nang cukur haji atau umrah, itu sunat begundul. Lain pada itu kada ada ibadah begundul itu. Nah, jadi kalau kita mengitikadkan bahwa aku begundulnya adalah berpahala, itu i'tikad bid'ah dan gawiannya bid'ah juga. Itu perbuatan. Ada lagi contoh yang meninggalkan. Orang yang hidupnya membujang, kada mau balaki atau kada mau buat bini, karena merasa itu lebih utama di sisi Allah, ini luput. Ini i'tikad dan perilaku bid'ah. Perasaannya hidupnya membujang itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang nang sekawin-kawin itu. Padahal sebaliknya, justru nang membujang inilah bubuhan agama-agama nang di luar Islam nang katujuh kayak agama Nasrani, kada mau kawin itu. Islam kada demikian. Nah, kalau ada kita punya prinsip yang demikian, itu prinsip nang salah. Itu adalah termasuk bid'ah dalam hal meninggalkan sesuatu perbuatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pokoknya setiap ada masalah-masalah, baik itu i'tikad, baik itu perbuatan, atau baik itu meninggalkan sesuatu perbuatan yang pina ganjil, nang pina hanyar, jangan langsung ditaguk. Nang siapa kan nang ceramah, di buku mana keadanya, di karangan mana beli ada nang pina ganjil, jangan langsung ditaguk. Barangkali itu dari mazhab nang kada sesuai dengan mazhab yang benar. Karena dari sekian mazhab itu sudah banyak, bukan hanya di tanah Arab, di Indonesia pun, bahkan mungkin di Kalimantan Selatan sudah masuk beredar golongan-golongan yang i'tikadnya bid'ah, yang kelakuannya bid'ah. Mereka beralasan itulah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akan kita, zuriat kita, keturunan kita, keluarga kita, kawan-kawan kita dari segala macam bid'ah dan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana stain dengan sunnah